telekomunikasi informasi seperti ini. Dan banyak juga jawaban-jawaban yang salah. Tapi walaupun salah ada dalilnya. Walaupun antara dalil dengan yang didalilkan tidak nyambung. Tapi kan ada. Nah, pengaruh dari wacana pemikiran semacam ini juga luar biasa terhadap masyarakat di dalam menangkap pelajaran-pelajaran agama yang kita sampaikan. Masyarakat sekarang beda dengan dulu. Dulu itu kayak hukum, Abu, ini hukumnya gimana? Haram, selesai. Sekarang nggak selesai. Tebu, ini hukumnya gimana? Ini sunnah. Masih ada pertanyaan lagi. Ada dalilnya apa enggak? Ada. Itu dalilnya Al-Quran atau hadis? Tanya lagi. Padahal sebagian besar hukum-hukum fikih dalilnya pakai kias. Al-Quran dan hadis itu terbatas. Sekarang itu sama kias tidak mau. Harus Al-Quran hadis. Dijawab hadis. Masih tanya lagi, itu hadisnya Bukhari Muslim apa bukan? Oh bukan, Abu Dawud misalnya. Itu sahih, iya sahih. Itu sahih menurut siapa? Syekh Al-Albani atau selainnya? Ini masyarakat sekarang. Karenanya ya, kita juga dituntut untuk mengembangkan pengetahuan kita. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak mantap dengan apa yang kita sampaikan. Karenanya di zaman sekarang ini beda dengan dulu. Di kitab-kitab ilmu kalam seperti Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Jawahirul Kalamiyah, apa lagi? Kitab-kitab Aqidah, Umul Qawaid, itu dalil yang disampaikan rata-rata kan dalil akli. Mengapa pakai dalil akli? Karena qat'i. Nah sekarang itu pakai dalil akli itu sudah juga penting ditambah dalil akli. Ini kalau guru-gurunya tidak meningkatkan diri kan tidak bisa. Karena tuntutan masyarakat sekarang, tuntutan anak-anak kita mungkin setelah keluar dari aliyah SMA di sini melanjutkan kuliah ke Jakarta, ke Bangkalan, ke Medan, ke Yogyakarta. Nah di sini nanti akan bertemu dengan banyak dosen yang berbeda manhaj. Kalau kita tidak dikuatkan dari sekarang, akhirnya paling tidak mereka itu hambar. Walaupun tidak ikut pemikiran mereka, tapi membenarkan. Padahal tidak benar itu. Penting. Dan barangkali ini beberapa sharing dari saya ya, tentang saya hanya bercerita tentang perkembangan pemikiran umat Islam yang luar biasa dan memang menjadi PR bagi kita untuk kita selamatkan bersama. Tentunya melalui kita dan melalui anak-anak kita yang nanti akan diterjunkan ke daerah-daerah entah di mana mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pencerahan awal dari Oleh Gus Ramli. Ada 3 poin penting yang beliau sampaikan. Yang pertama bahwa ulama itu hanya dapat diproduk dari lembaga pesantren, tidak dari lembaga lain. Kemudian yang kedua, apa yang telah dirumuskan oleh para ulama dahulu memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kondisi kita hari ini untuk merespon berbagai pemahaman-pemahaman sesat. Dan yang ketiga, tantangan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh agama saat ini jauh lebih besar daripada apa yang dihadapi oleh ulama dahulu. Kemudian juga kami informasikan kepada ibu-ibu sekalian bahwa sebelumnya Ustaz Idrus Ramli baru saja berceramah di Mesjid Raya, kemudian mengisi seminar nasional Ahlu Sunnah menyikapi
Islam tanpa mazhab di Auditorium Al-Hashimi Al-Alwi, dan ini merupakan acara yang luar biasa di mana sebelumnya belum pernah ada seminar yang dihadiri oleh mahasiswa seperti itu. Tapi dalam seminar kemarin Ustaz Idrus telah menyampaikan berbagai pemahaman-pemahaman Ahlussunnah di kampus Dewan. Baiklah, untuk sekalian, sekarang kita buka kesempatan untuk bertanya langsung kepada untuk 3 orang. Kemudian dari belakang, dari Ibu Mahfud, dan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli dan guru-guru kami, kemudian kawan-kawan sekalian yang saya hormati. Sedikit saya ingin bertanya menyangkut aswaja. Sekarang ini aswaja itu bagaikan seorang gadis yang cantik, sangat cantik, yang semua orang menginginkannya. Kenapa begitu? Karena kita banyak sekali yang mengatakan bahwa mengklaim diri bahwa dia adalah aswaja. Kita juga mengklaim bahwa kitalah yang aswaja sebenarnya. Aliran yang lain juga mengatakan kamilah aswaja yang sebenarnya. Bahkan banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, di sini untuk membenarkan kita yang sebenarnya aswaja, bukan yang lain. Ini saya rasa saya butuh penjelasan yang lebih luas ya dari Ustaz. Terima kasih, hanya ini saja. dan kepada Ibu Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Abu dan juga budaya-budaya yang berada pada tempatnya, khususnya kepada Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Saya ingin mengupas sedikit masalah takwil dan tafwid. Di dalam kitab Matan Jauharat disebutkan wa kullu nassin awhamat tasbiha awil aw fawwid warun tanziha. Jadi setiap nas yang mengindikasikan adanya tasyabuh antara Allah dengan makhluk bisa jadi dua cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah takwil, yang kedua adalah tafwid. Tafwid adalah ulama khalaf dan tafwid adalah madhab ulama salaf, dan takwil adalah madhab ulama khalaf. Yang menjadi pertanyaannya, di dalam buku rujukan yang dipelajari di IAIN, salah satunya adalah Mabahisu Ulumil Quran karya Mana Al-Fatan. Di situ disebutkan terjadi dialog antara Sunni dan paham Ibnu Taimiyah. Ditanyakan oleh Ibnu Taimiyah, mengapa ulama-ulama mutaakhirin semisal Imam Nawawi mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya yadullahi fawqa aydihim, yadun ditakwil menjadi kudrah. Dijawab oleh ulama mutaakhirin, karena kami menghindari adanya persamaan Allah dengan makhluk. Karena pada Allah, pada makhluk ada yadun, jadi tidak mungkin pada Allah juga ada yadun, terjadi tasyabuh. Maka kami takwilah yadun menjadi kudrah. Ditanyakan lagi oleh paham Ibnu Taimiyah, kalau Anda mentakwilkan yadun menjadi kudrah, pada Allah juga ada kudrah, pada makhluk juga ada kudrah. Jadi apa faedah Anda mentakwilkan? Setelah Anda menemukan jalan keluar, Anda terjebak lagi dalam suatu permasalahan yang memerlukan solusi. Dijawab oleh ulama mutaakhirin, oh berbeda, kudrah Allah dengan kudrah makhluk berbeda. Oh kalau begitu lebih baik paham kami, yadun Allah dengan yadun makhluk berbeda.
untuk apa mencari jalan keluar, kemudian terjebak dalam suatu hal yang menyebabkan diri sendiri kelelahan. Nah, bagaimana kita menjawab debatan dari paham Ibnu Taimiyah ini? Kemudian Ibnu Taimiyah dan pengikutnya membela diri. Kami bukan paham musyabihah. Kami adalah penganut mazhab khalaf yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana makna yadun? Wallahu a'lam. Allah sendiri yang lebih tahu. Jadi paham kami adalah paham salah, dan mereka mengutarakan dalil-dalil untuk menguatkan pendapatnya. Jadi bagaimana kita menyikapi perdebatan ini? Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata tansim kemuliaan kita bersama kepada yang mulia Abu kita dan juga kepada Kiai Muhammad Idrus Ramli, juga kepada semua yaitu guru-guru kita bersama di sini. Jadi dalam keadaan ini kita harus bisa tenang dan bisa menilai mana yang sebenarnya. Lebih-lebih sekarang seluruh yaitu rakyat Indonesia. Jadi banyak yang menilai bermacam-macam. Jadi yang sebenarnya bagaimana? Jadi kita ingin mengetahui, kita ingin bertanya kepada Ustadz kita, bagaimana pandangan Ustadz kepada seorang almarhum yang bernama yaitu Gus Idrus, yang sekarang beliau dianggap sebagai tokoh pluralis. Ini yang harus kita bisa menilai dan kita bisa mengarahkan bagaimana yang sebenarnya nanti. Sudah disampaikan, dijelaskan oleh Ustadz kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya jawab dari pertanyaan yang mana? Pak terakhir, Pak kedua, apa pertama? Yang pertama ya. Jadi biar tertib. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya apa dan siapa? Secara bahasa, ahlul itu artinya pengikut. As-sunnah artinya ismun lit tariqatil mardiyah al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa ala musyiddi as-sahabah radhiyallahu anhum. Sunnah itu nama bagi suatu as-sunnah lughatan at-tariqah. Secara bahasa, sunnah itu artinya jalan. Tapi maksudnya bukan jalan raya. Maksudnya jalan hidup. Wa syar'an, secara syar'i, nama bagi jalan hidup yang diridhoi oleh Allah atau yang benar menurut agama dan telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang menjadi panutan di dalam agama seperti para sahabat. Itu sunnah. Jadi makna sunnah di dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan makna sunnah di dalam ilmu fikih, ilmu hadis, usul fiqh. Kalau di dalam ilmu hadis, usul fiqh, sunnah itu kullu ma jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa saja yang datang dari Nabi, baik ucapan, perbuatan maupun pengakuan.
Kalau di dalam sirah au wasfin atau kepribadian dia itu sunnah. Kalau di dalam fikih ma yufaru ala fi'liha wa la yu'aqabu, bukan itu maksudnya, itu sunnah. Kemudian jamaah. Jamaah itu maknanya apa? Secara bahasa jamaah ada kulli syai'in wa kathratuhu, sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Apapun yang berkumpul dan jumlahnya banyak namanya jamaah. Yang dimaksud berkumpul ini bukan berkumpul fisiknya, tetapi berkumpul ideologinya. Karena kalau berkumpul secara fisik, kita ini rumah kita berdempetan dengan saudara, padahal kita bermusuhan. Itu bukan jamaah namanya, furqah. Nah, kalau secara istilah jamaah itu diddul furqah, kebalikan dari furqah. Artinya jamaah ini maknanya golongan yang selalu menjaga kebersamaan, kerukunan dan kekompakan. Kebalikan dari kata al-furqah, golongan yang selalu berpecah belah dan bercerai-berai. Karenanya suami istri kalau bercerai istilahnya firaq, kalau sudah furqah. Tapi kalau rukun malam Jumat itu jamaah. Bukan lawan kata. Jadi wabiudid biha tatabayyanul asya. Nah, dikatakan menjaga kebersamaan, kerukunan, karena walaupun terjadi perbedaan pendapat, perbedaan ini tidak merusak hubungan baik di antara mereka. Mazhabul arba'ah, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam ribuan masalah mereka berbeda-beda, tapi perbedaan tidak menyebabkan satu sama lain saling menyesatkan, saling membid'ahkan, apalagi mengkafirkan. Itu namanya jamaah. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi berbeda dalam beberapa juz'iyat akidah. Walaupun berbeda, tapi tidak terjadi takdir, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Ini namanya jamaah. Nah, setelah kita tahu definisi ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam itu kan pecah menjadi 73 ya. Berdasarkan nas-nas hadis yang mutawatir, umat Islam pecah menjadi 73. Dari 73 umat Islam yang ada, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata tidak semua umat Islam yang ada mengklaim, mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak semuanya. Syiah menyebut dirinya Syiah, Syiah Ali atau Syiah Ahlul Bait. Syiah ini pokok-pokoknya pecah menjadi 20. Mu'tazilah menyebut dirinya Ahlul Adli wa Tauhid, partai keadilan dan tauhid. Pengikut keadilan dan tauhid, bukan sejahtera ya. Nah, jadi Mu'tazilah ini pecah menjadi 20. Khawarij menyebut dirinya Asyura, golongan yang menjual diri, menjual nyawa. Dikatakan menjual nyawa karena Khawarij ini anggotanya minoritas, tapi militansinya luar biasa. Karenanya berani memerangi golongan mayoritas dan pasti konyol. Nah, kawan-kawan mereka yang masih hidup menghibur yang masih belum mati, mengatakan kita ini asyura, menjual nyawa, membeli surga. Khawarij pecah menjadi 20. 20 kali 3 ada berapa? 60. Berarti sudah 60 yang tidak mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal 13. Yang 11 jamaahnya memang tidak ada. Jadi tidak pantas mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau tidak semua aliran mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu siapa? Ternyata hanya 2 kelompok. Yang pertama, jumhur muslimin, mayoritas umat Islam
yang bernaung di bawah mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Yang pertama. Yang kedua, kelompok minoritas ya, aqalliyah, kebalikan dari aktsariyah atau jumhur, itu namanya aqalliyah, minoritas. Kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang sekarang ini kita kenal dengan nama Wahabi atau Salafi, atau mungkin di sini Muhammadiyah, atau apalah terserah. Yang penting ISIS ya, atau ISIS. Yang penting mereka minoritas. Jadi yang mengaku Ahlus Sunnah ini dua kelompok ini, kita atau mereka. Nah, pertanyaannya, dari kedua kelompok ini siapa yang paling pas disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, yang jelas kita. Apakah ada dalilnya? Kalau ada orang bertanya apakah ada dalilnya, jawaban kita minta berapa dalil. Saya sering begitu. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu semuanya mendukung kita, bukan mereka. Apa? Yang pertama jamaah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abi Dawud ya, wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millatan wahidah wa hiyal jamaah. Umat Islam akan pecah menjadi 23 golongan, 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Satu yang selamat, yaitu golongan jamaah. Nah, jamaah ini siapa? Makna jamaah ini apa maksudnya? Dan yang paling pas disebut jamaah kita apa Wahabi? Jamaah ini berdasarkan kesepakatan kita dengan Wahabi setidaknya memiliki 4 makna. Makna jamaah yang pertama, memang disebut aliran jamaah. Kalau jamaah ini diartikan disebut aliran jamaah, yang paling diuntungkan kita. Mengapa? Kata para ulama kita, jadi minha dalam kitab At-Tafsir Fiddin ya, wa tamyizul firqatin najiyah 'anil firqil halikin, karena Imam Abdul Mughaffar Al-Asfaraini dalam At-Tafsir Fiddin. Bukti bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, Annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil firqatin najiyah faqala al-jamaah. Nabi pernah ditanya tentang golongan yang selamat. Kata beliau, yang selamat adalah jamaah. Kata beliau, hadhihi sifatun mukhtassatun bina. Jamaah ini adalah identitas yang khusus bagi kita, bukan yang lain. Mengapa? Li'anna jami'al khassi wal 'am min ahlil firaq al-mukhtalifah yusammunana ahlus sunnah wal jamaah. Karena semua orang yang awam dan orang yang alim dari berbagai aliran menamakan kita dengan nama Ahlus Sunnah wal. Jadi mulai dulu yang diberi nama Ahlus Sunnah memang kita, bukan yang lain. Kalau ingin tahu buktinya ya baca kitab-kitab ulama mereka. Ulama Syiah menyebut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah menyebut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi, ada kelompok-kelompok di luar kita, ada yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaahnya juga ada. Wahabi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi problemnya apa? Para ulama di luar mereka dari mazhabul arba'ah tidak ada yang menganggap Wahabi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Hanafi, Imam Ibnu Abidin dalam kitab Radul Muhtar ya, menyebut Wahabi Khawarij. Maliki, Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam Hasyiah Jalalain 307 Wahabi Khawarij. Syafi'i mazhab kita sudah maklum. Khawarij. Ulama Hanabilah juga begitu.
berarti khawarij. Makna yang kedua, jamaah dengan makna yang kedua. Jamaah maknanya konsisten dengan ijma' para ulama. Kalau sudah berkaitan dengan ijma', memang yang konsisten kita. Karena kita ini berpegang teguh dengan ijma'. Mu'tazilah anti ijma', tidak mengaku ijma'. Syiah tidak mengakui, Khawarij tidak mengakui. Wahabi kalau menguntungkan pakai ijma'. Tapi kalau tidak menguntungkan, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Dan itu betul. Tuan gurunya Wahabi Syekh Ibnu Taimiyah melanggar ijma' ulama dalam 60 masalah. Sebagian masalah itu dianggap kufur oleh umat Islam. Ibnu Taimiyah. Wahabi karena memang gurunya berbeda dengan ijma' 60 kali lebih parah. Karena murid itu biasanya tidak lebih soleh daripada guru. Yang banyak lebih nakal. Kalau ada murid lebih soleh dari gurunya, berarti kebetulan. Wahabi dulu berbeda dengan jumhur itu dalam 150 masalah. Sekarang lebih banyak lagi. Karena semakin lama sholatnya beda dengan yang lain. Sholatnya beda. Dulu itu ya, Wahabi yang dulu kalau sholat meletakkan tangan sama dengan kita, di atas pusat, di bawah susu. Tapi sekarang di bawah leher. Airnya seperti layang-layang. Kaki, Wahabi yang dulu posisi jarak kaki kanan dan kiri 1 meter. Tapi sekarang setengah meter. Coba lihat. Masa kurang mantap dengan itu? Makna yang ketiga, jamaah ini artinya menjaga kebersamaan dan kerukunan. Wahabi juga begitu. Walaupun berbeda, tapi perbedaan tidak merusak hubungan baik. Ini hanya kita. Mazhabul arba'ah, walaupun berbeda-beda, tapi tidak saling membid'ahkan. Rakyuna shawab yahtamilun khata', wa rakyuhum khata'un yahtamilus. Itu khilafiyah antara kita dengan mazhabul arba'ah. Antara Asy'ariyah Maturidiyah juga begitu. Tapi di luar kelompok kita, dalilnya mana? Bahwa jamaah punya makna menjaga kebersamaan. Di dalam Al-Quran, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka membentuk faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang bermusuhan dengan yang lain, lasta minhum fi syai'. Kamu Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun, karena mereka telah tersesat. Itu dalilnya. Nah, ini berarti ayat ini menekankan kepada kita tidak boleh berpecah belah. Artinya walaupun berbeda pendapat, tidak boleh saling menyesatkan. Ini hanya terjadi di internal kita. Syiah pecah menjadi 300 golongan lebih, antara satu dengan yang lain kafir. Wahabi, Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan, sesama Mu'tazilahnya kafir mengkafirkan. Khawarij pecah menjadi 20 kafir mengkafirkan. Itu Khawarij. Jangan dikira yang dikafirkan Mu'tazilah, Syiah dan Khawarij cuma kita. Kelompoknya sendiri begitu berbeda kafir. Wahabi konsepnya sama dengan kita. Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah mengatakan wal bid'ah makrunatun bil furqah kama anna sunnah makrunatun bil jamaah. Bid'ah itu identik dengan perpecahan, sunnah identik dengan kebersamaan dan kerukunan. Syekh Ibnu Taimiyah ya, Wahabi yang modern mengatakan begitu dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasithiyah. Ahlus sunnah wal jamaah mujtahiduna alal haq. Ahlus sunnah ini bersepakat pada kebenaran.
bikhilafi ahli bidah wajadnahum mutafarriqin. Kita lihat ahli bid'ah itu berpecah belah. Mu'tazilah pecah, Syiah pecah, ini pecah. Kalau ahlus sunnah walaupun ikhtalafu, kata dia lakinnahu khilafun la yadur, perbedaan yang tidak membahayakan karena la yudallilu ahaduhum al-akhar. Perbedaan ini tidak menyebabkan antara yang satu dengan yang lain tidak saling menyesatkan. Ini makna jamaah kata dia. Pertanyaannya, benarkah sesama Wahabi tidak ada saling sesat menyesatkan? Dan benar. Sesama Wahabi itu saling sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Siapa yang mengatakan ulama Wahabi sendiri? ISIS itu Wahabi. Yang diancam Saudi Arabia itu Wahabi juga. Karena sudah dianggap kafir. Sama sebenarnya. Kita ada sebenarnya. Saya punya kitab namanya, ada kitabnya Rifqon Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah, karangan ulama Madinah Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar. Dalam kitab ini dibeberkan bagaimana sesama Wahabi saling bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan. Padahal sesama Wahabi. Padahal kata dia, tanda-tanda ahlus sunnah tidak begitu. Kamu jangan begitu. Ya memang bukan ahlus sunnah, pasti begitu. Jadi fakta. Kemudian makna jamaah yang keempat. Jamaah yang keempat ini maknanya golongan mayoritas. Mengapa diartikan golongan mayoritas? Pertama, secara bahasa jamaah itu memang maknanya ada kulli syai'in wa kathrah. Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Berarti semakin banyak anggota semakin mantap jamaahnya. Yang pertama. Yang kedua, dalil-dalil syar'i mengharuskan kita mengikuti golongan mayoritas. Banyak hadis-hadis dalam kitab hadis, antara lain hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kamu melihat terjadinya perpecahan, ikuti golongan mayoritas. Yang mayoritas itu siapa? Ya kita, Asy'ariyah Maturidiyah. Ini hanya satu dalil saja. Kita ini mantap. Kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak perlu diragukan. Dan tidak perlu dalil. Karena kalau ini didalili sama dengan menggarami lautan. Ayo laut kok masih dikasih garam. Saya kalau ditanya, Kiai, apa ada dalilnya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Loh, kok ini perlu dalil? Kalau ini perlu dalil, berarti seperti kata penyair, walaysa yashihhu fil adhani syai'un idza ihtajan nahar ila dalil. Tidak akan pernah sahih di dalam akal siapapun suatu pendapat apabila kita mengatakan sekarang siang hari perlu ada dalil. Mengapa? Ya karena yang melihat memang tak bisa melihat. Enggak bisa, orang buta disuruh melihat. Enggak bisa. Dalil kita ini cuma, ya coba enggak. Karenanya Wahabi ini sekarang kan mengklaim sebagai representasi ahli hadis. Ahli hadis itu 90% akidahnya Asy'ariyah, 80% fikihnya Syafi'iyah. Kita ini luar biasa. Cuma kalau kita tidak tahu siapa pendahulu kita, akhirnya mudah terpengaruh. Ini luar biasa. Ini kalau ingin tahu lebih banyak dalil ya, baca buku saya. Cuma kemarin saya sempat bawa ke sini karena sibuk dan terburu-buru. Nanti saya kirim ke buku ini. Kalau sebagian akan di perpustakaan sini dibaca tentang bahwa kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menerapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak cukup wajar. Pertanyaan kedua,
Mabahith fi Ulumil Quran karangan Syekh Mana Khalil Al-Qattan, itu orang Wahabi. Dan itu tanya jawab imajinatif di situ salah memang. Pertanyaannya salah. Karena Mana Khalil Al-Qattan itu tidak mengerti makna laisa kamitslihi syai'. Tidak mengerti itu. Dan itu kan bahasa Ibnu Taimiyah. Sebenarnya itu mudah. Mematahkan itu sebenarnya sangat mudah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Apa yang ada ya oleh para ulama ini kan dibagi dua. Al-asya al-mawjudah selain Tuhan ya. Ada kalanya a'yan, ada kalanya a'rad. A'yan ini artinya benda, a'rad artinya sifat benda. Kemudian ya, benda ini dibagi lagi. Ada benda yang tidak bisa dibagi-bagi, saking kecilnya. Ini disebut dengan jauhan. Ada yang bisa dipecah-pecah, disebut dengan jisim. Karena Tuhan itu tidak sama dengan apapun, berarti Tuhan itu bukan jauhar dan bukan jisim. Mengapa bukan jisim? Jisim itu karakternya bertempat, butuh pada tempat. Sedangkan a'rad, sifat benda, pasti bertempat kepada jisim. Tuhan bukan jisim, bukan jauhar. Berarti kan seperti itu. Dan masalah di dalam Al-Quran, redaksi pakai tangan, pakai ini, itu kan bahasa Tuhan kepada kita dengan bahasa yang mudah dipaham oleh manusia. Kan seperti itu kan hanya bahasanya saja dari kita. Karenanya perlu ditakwil. Memang takwil ya, takwil ini banyak dilakukan oleh khalaf, sedangkan takwil salah. Ini bukan berarti takwil tidak ada di kalangan ulama salaf. Coba baca di dalam kitab ilmu tafsir ya, yang jangan membahas itu. Misalnya Imam Az-Zarkashi punya kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu diterangkan bahwa takwil itu juga diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ummu Salmah. Itu takwil. Tafwid itu manhaj ulama salaf. Lalu tasybih seperti gaya tadi itu adalah orang Hasyadiyah. Itu diterangkan di situ. Jadi ini masalah ini sebenarnya harus kembali kepada dasar itu. Karena Tuhan itu tidak sama dengan apapun, berarti Tuhan itu bukan benda, bukan sifat benda. Kita ini benda, sapi benda, tapi beda. Bedanya kan cuma dalam bentuk, tetapi kebendaannya kan sama. Yang membedakan hanya sifatnya. Dari aspek bendanya kita kan sama dengan sapi. Dan Tuhan itu berbeda dengan semuanya. Itu yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai'. Kemudian ini apa namanya? Jadi masalah ini ya perlu kita membaca lagi kitab-kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di tafsir Ar-Razi itu sangat banyak pembahasan seperti ini. Karenanya kitab-kitab Aqidah Asy'ariyah perlu dilengkapi di sini di perpustakaannya. Dan nanti para asatidz akan membaca. Terutama kitab Asy'ariyah yang modern, yang berpolemik langsung dengan kitab-kitab Wahabi yang sekarang. Agar kita lebih tahu. Karena Wahabi sekarang ini memang berusaha menulis kitab besar-besar. Kadang orangnya sudah meninggal tapi masih ngarang kitab terus. Itu kan dalam rangka propaganda. Wahabi Ibnu Taimiyah itu kan karangannya tidak banyak. Tapi dari sekian karangan dirangkum menjadi Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 37 jilid. Dan tulisannya besar-besar. Nanti dari kitab itu diambil bagian-bagian lagi. Kitabun Nikah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti ngambil bagian apa dibuat judul lagi. Jadi kata sebagian ulama, ini orangnya sudah meninggal masih ngarang terus. Itu mereka. Kita jangan mudah terpengaruh. Saya tahun kemarin dikirimi kawan fatwanya Syekh bin Baz 30 jilid.
tulisannya besar-besar, bahasannya banyak yang sama, dan dalilnya sama. Beberapa jilid dalilnya hanya satu hadis, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Tidak ada lagi. Itu mereka. Kemudian pertanyaan ketiga, Gus Dur. Sebenarnya yang akrab dengan Gus Dur itu tentu berupa ini. Pada waktu Gus Dur ke Aceh jadi presiden, beliau yang dicari. Dan beliau sering diundang ke istana. Saya tidak tahu. Cuma memang orang-orang Wahabi ya menjadikan Gus Dur itu untuk menyerang kita. Mengapa? Pertama,